Welcome back in my channel. Ya, kembali lagi di program ngobrol sendiri nih. Jadi kali ini pagi ini ya jam 6 kita kan ngobrol bentar. Banyak apa? Kita akan roasting sebentar ya atau banyak bicarain tentang virus sistem respirasi. Nah, eh, virus itu sendiri merupakan salah satu penyebab dari berbagai penyakit yang ada di sistem respirasi. Kenapa nyebutnya berbagai penyakit? Karena penyakit yang ditimbulkan itu sebenarnya banyak. Nah, untuk virusnya sendiri, secara umum, secara garis besar, itu hanya terdapat tiga jenis virus. Yang pertama adalah virus yang sempat booming. Salah satu varian dari jenis virus ini itu sempat booming dan masih sampai sekarang, yaitu coronavirus. Lalu yang kedua ada virus adenovirus dan yang ketiga adalah virus orthomyxovirus. Yang harus diingat di awal di sini adalah bahwasannya kalau orthomyxovirus dan coronavirus yang dimana dia menyebabkan gejala influenza, nggak mesti sih kalau corona itu ya. Terus intinya dua itu adalah virus yang berbasis oleh RNA. Sedangkan salah satunya lagi, satu-satunya virus yang berbasis dengan DNA dalam topik kali ini adalah adenovirus. Nah, di sini nanti kita akan obrolin semua gimana ciri khasnya, terus gimana mungkin virulensinya. Terus kalau yang membedakan antara virus dengan bakteri, virus itu dia mengalami yang namanya replikasi di dalam sel inang. Ya, terus gimana temuan klinisnya, diagnosisnya, dan sedikit ngobrolin tentang pengobatan. Meskipun nanti kalau di pengobatan itu ada segmen tersendiri ya, yang jelasin tentang influenza, ada avian influenza di sana, ada MERS-CoV, ada SARS-CoV di situ, dan bagaimana tata laksananya, terus gimana ya alurnya karena SARS-CoV-2 itu membutuhkan alur berdasarkan gejalanya. Ada yang bergejala berat, ada yang OTG tanpa gejala, ada yang gejala ringan. Itu nanti alurnya beda-beda. Itu. Oke, kita langsung aja. Jadi yang pertama dimulai dari virus yang beda sendiri nih. Jadi virus ini adalah virus adenovirus. Nah, adenovirus itu dia itu apa sih ciri khasnya? Nah, adenovirus itu dia itu salah satunya virus yang tadi yang DNA ya. Selain itu dia satu-satunya virus dari tiga pembahasan kita ini ya yang tidak memiliki envelope. Sehingga kalau ada semacam pertanyaan ya apakah dia tuh punya envelope, apakah dia punya RNA, jawabannya adalah enggak gitu ya. Karena virus ini DNA dan dia tidak memiliki envelope. Nah, kemudian apa dong yang dia miliki terus kalau tidak punya envelope? Nah, dia itu memiliki yang namanya kapsomer dan juga memiliki yang namanya hekson. Jadi ciri khasnya itu dia memiliki kapsomer dan memiliki hekson. Nah, dia juga memiliki hemaglutinin ya. Nah, hemaglutinin, di mana hemaglutinin itu bukan HA ya, hemaglutinin yang dihasilkan oleh fiber, dia juga memiliki fiber. Jadi ada apa kapsomer, penton, dan fiber. Nah, fiber ini dia tuh memiliki aktivitas hemaglutinasi, sedangkan yang pentonnya dia itu memiliki toksik ya sebagai virulensinya. Nah, terus dia tuh kan masuk nih ke dalam tubuh, dia itu gimana terus mekanisme replikasinya di dalam tubuh. Ya intinya replikasinya itu hanya ada di nukleus. Sedangkan yang lainnya seperti pelepasan apa covernya apa namanya kapsul ya. Bukan, kan ini nggak punya kapsul. Pokoknya pelepasan materi
apa atau istilahnya itu uncoating ya. Uncoatingnya itu di luar, jadi di sitoplasma, tapi tetap di dalam sel. Jadi sel kan ada sel itu kan ada sitoplasma dan nukleusnya. Nah, di nukleus ini dia itu bakal terjadi replikasi dan replikasinya itu terjadi dua kali ya teman ya. Jadi yang pertama adalah di fase awal dia kan eh, DNA-nya kan tadi udah dilepas ya molekul melalui uncoating lalu masuk ke dalam nukleusnya. Nah, di dalam nukleus itu dia tuh akan mengalami transkripsi yang pertama di tahap awal dan proteinnya itu dikeluarkan menghasilkan jadi tahap awal itu menghasilkan protein regulator. Kemudian protein regulator ini akan melakukan reaksi lagi, masuk lagi ke dalam nukleus tadi dan dia akan melakukan transkripsi ya di fase kedua atau fase akhirnya dan mengeluarkan hasilnya adalah protein struktural gitu. Jadi ada dua hasil protein dari dua fase yang berbeda pada replikasi adenovirus di nukleus sel inang gitu ya. Jadi tak ulangi yang pertama tadi itu fase awal atau early phase dia tuh menghasilkan protein regulator dikeluarkan dari nukleus tapi tetap di sitoplasma. Terus dia masuk lagi ke nukleus, lanjutkan fase transkripsi yang kedua dan yang terakhir ya sekaligus yang terakhir menghasilkan protein struktural. Nah, protein struktural itu akan mengalami yang namanya dirangkai jadi kayak puzzle gitu ya, membentuk virus baru atau istilahnya assembly, assembly. Itu terjadinya di sitoplasma. Jadi yang hanya terjadi di nukleus itu adalah replikasinya aja. Nanti ada soalnya virus, kalau tidak salah orthomyxovirus ya. Dia itu seluruh prosesnya itu terjadi di sitoplasma. Itu nanti setiap virus itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, kemudian kita itu juga virus itu apa sih yang ditimbulkan setelah dia masuk ke dalam tubuh ya. Oh ya, tadi itu agak sedikit lupa ya. Jadi kalau eh, sebelum virus itu masuk ke suatu sel, dia itu akan molekul atau bagian dari virusnya itu akan berikatan dengan yang namanya reseptor pada tubuhnya. Nah, setiap virus memiliki jenis reseptor yang berbeda karena ini sesuai dengan struktur dari molekulernya dari si virus itu. Nah, kalau misalkan virus coronavirus yang SARS-CoV-2 ya, itu reseptornya adalah ACE2. Nah, ACE2 ini ada di seluruh tubuh ya, kebanyakan ada di banyak bagian tubuh sehingga itulah mengapa SARS-CoV-2 itu menyebabkan banyak gejala gitu. Nah, kalau adenovirus itu apa reseptornya? Ya, jadi reseptor adenovirus itu adalah reseptor CHAR, ya, reseptornya namanya reseptor CHAR. Dan virus ini karena menularnya di dalam sel, jadi dia disebut dengan intraseluler sel ya. Jadi sel yang intraseluler yang melewati epitel dari selnya gitu ya. Dan dia nggak bisa nih, nggak bisa tersebar ke banyak tempat melalui limfanodus. Dia nggak bisa melakukan itu. Jadi itu adalah ciri khasnya dari apa struktur molekuler di mana dia melakukan replikasi, di mana aja, apa aja hasilnya. Tadi udah dijelasin gitu ya. Mungkin bisalah di-review sedikit. Jadi virus adenovirus ini jadi sebelum kita review kita bahas dulu gejala klinisnya ya. Nah, jadi gejala klinisnya yang menjadi ciri khas itu bisa muncul gejala demam ya, demam itu bisa. Terus ada nih salah satu ciri khas yang dia itu menonjol ya. Misalkan bisa kita identifikasi dia itu virus apa. Yaitu mm, dia mengalami nyeri tenggorokan dan hidung yang terasa tersumbat. Di situ ada juga yang namanya konjungtiva yang berwarna merah ya. Jadi konjungtivitis berwarna merah itu juga merupakan khas dari virus adenovirus ini. Atau biasa disebut istilahnya adalah konjungtivitis pol ya. Kemudian bisa juga
masuk menjadi ke bawah ya ke GI tract, bisa juga ke situ. Kemudian bisa menimbulkan keparahan ya bagi orang-orang yang mengalami imunokompromis atau sistem imunnya terkompresi. Ini bisa karena banyak hal, salah satunya ya karena adanya infeksi dari human immunovirus atau HIV, di mana HIV itu akan menekan atau apa mengkompromis dari sistem imun, makanya namanya imunokompromis. Atau bisa juga karena sistem imunnya itu mengalami suatu gangguan sehingga dia itu tidak bekerja dengan baik gitu ya. Itu kondisi imunokompromis itu bisa lebih menyebabkan keparahan jika dia terinfeksi juga dengan adenovirus. Seperti itu. Jadi itu manifestasi klinisnya. Terus untuk pengobatannya sampai saat ini tuh tidak ditemukan pengobatan yang spesifik. Jadi hanya mengobati sistem apa apa simptomatik atau mengobati gejala-gejalanya. Misalkan ada demam, ya udah berarti dikasih anti demam. Terus ada misalkan nyeri tenggorokan ya, berarti bisa dicari apa dikasih analgesik ya atau nyeri atau anti nyeri gitu ya. Nah, itu tadi itu merupakan overview singkat dari virus adenovirus ya. Hmm, jadi bisa di-review lagi kalau adenovirus merupakan satu-satunya dari ketiga virus ini yang merupakan dia DNA. Kemudian tidak memiliki yang namanya kapsul, sehingga namun dia memiliki juga untuk aktivitas hemaglutinin dan toksinnya menggunakan eh, kapsomer. Ada juga yang menggunakan penton ya, tadi ada pentonnya dan ada juga fiber. Nah, fiber ini dia kan berikatan menghasilkan aktivitas hemaglutinin dan berikatan dengan reseptor di sel yang bernama reseptor CHAR. Kemudian untuk yang penton dia melakukan aktivitas toksinnya, menyebar toksinnya kayak gitu. Nah, habis itu dia apa ciri khasnya dia tuh replikasinya terjadi di nukleus. Untuk proses lain replikasi kayak uncoating dan apa namanya perangkaian bahan-bahan virus membentuk virus baru atau assembly itu terjadinya di sitoplasma. Nah, replikasi di nukleus ada dua kali proses transkripsi yang terjadi. Dari transkripsi yang pertama atau fase awal ya dia menghasilkan protein struktural. Maaf, menghasilkan protein regulator. Sedangkan yang transkripsi kedua, dia juga masuk juga setelah hasilnya protein regulator itu masuk lagi ke dalam nukleusnya. Dan dia mengalami transkripsi lagi, itu demediasi enzimnya saya lupa ya. Terus dia tuh menghasilkan yang namanya protein struktural. Nah, protein struktural itu merupakan komponen dari virus baru yang akan dibentuk, sehingga dia itu akan berlanjut ke assembly virus yang terjadi di sitoplasma, sehingga dia sampai rilis apa melepas virus lagi keluar untuk ditularkan ke sel yang lain. Gejala klinis bisa demam dan yang khasnya ada nyeri tenggorokan dan hidung tersumbat. Bisa juga ditemukan konjungtivitis ya atau konjungtivanya yang berwarna merah yang membentuk konjungtivitis pool. Kemudian bisa juga menjadi GI tract dan bisa menjadi keparahan pada orang-orang yang imunokompromis serta orang-orang yang misalkan habis transplant organ. Untuk pengobatannya sendiri tidak ada pengobatan yang spesifik dan biasanya obat-obatannya itu hanya simptomatik berdasarkan gejala. Mungkin itu dari adenovirus sudah cukup banyak kita gibahin tentang dia. Nah, terus yang kedua adalah kita bahas tentang satu virus yang outbreak atau yang booming, bukan semua ya, maksudnya salah satu jenis dari jenis virus ini menggemparkan banyak orang, yaitu SARS-CoV-2. Nah, ini merupakan eh, bagian dari virus coronavirus, di mana coronavirus ini dia itu memiliki yang namanya protein spike ya, ada protein spike-nya, dan dia itu membentuk crown, membentuk seperti mahkota gitu ya. Dan
Dia itu juga memiliki protein HE ya. Jadi kalau yang tadi kan hemagglutinin dia menggunakan fiber. Kalau corona ini menggunakan HE. Dan dia memiliki envelope karena bentuknya itu tadi seperti crown. Dan bentuknya eh, pentagon ya, pentagonal. Nah, dia itu banyak banget subtipenya. Ada alpha, beta, gamma, dan delta. Nah, tapi yang apa ya, yang sedang booming itu dari varian beta coronavirus. Ya itu bisa awalnya itu ditularkan ya melalui kayak kelelawar gitu ya. Bisa juga ada tuh yang di Arab sama ya. Itu juga MERS-CoV. Jadi sejarahnya itu MERS-CoV, terus SARS-CoV, baru SARS-CoV-2. Mohon maaf SARS-CoV, MERS-CoV-nya dulu sekitar tahun 2012-an ya. Terus ada SARS-CoV-2. Terus di mana sih tropismenya atau di mana sih dia menjalankan aktivitasnya? Nah, aktivitasnya itu di sel epitel. Dia bisa kemana-mana karena tadi terkait dengan dia itu reseptornya adalah reseptor S2 ya, di mana reseptor S2 itu banyak dijumpai di banyak sel sehingga bisa berikatan dengan banyak reseptor yang terjadi di banyak sel sehingga hmm, dia itu bisa menimbulkan banyak sekali manifestasi klinis gitu ya. Nah, selanjutnya hmm, gimana sih sifat dari si virus ini? Ya, jadi si virus ini untuk imunitas tubuh kita itu jangka pendek ya, atau short life, sehingga kita butuh apa bisa terinfeksi lagi dengan stereotip yang sama. Sehingga kalau misalkan kita vaksinasi itu ada vaksin pertama, kedua, ketiga, booster 2 gitu ya. Ya karena imunitinya itu short life gitu ya, karena pendek. Kemudian itu juga manifestasinya bisa menimbulkan pneumonia, terus bisa gastroenteritis, gagal gagal nafas, respiratory distress itu juga ternyata bisa. Dan apa ya, yang berikatan dengan tadi kan ada protein spike, ada membran protein ya, ada envelope-nya juga ya. Nah, apa sih peran-peran mereka gitu ya? Jadi yang pertama kalau yang berikatan dulu, maksudnya ngeklik dengan sel apa inangnya itu adalah dari glikoproteinnya. Sedangkan kalau yang envelope yaitu akan melepas apa kayak pecah gitu ya dan melepaskan seluruh seluruh apa bahan-bahan virusnya di sitoplasma. Nah, untuk replikasi dan gimana dia menghasilkannya dia itu seluruh prosesnya terjadi di luar nukleus, artinya di sitoplasma. Akan tetapi nanti yang membedakan dari tang tadi itu selain nggak ada proses di nukleus, nah assembly atau perangkaian protein virus ini juga melalui badan Golgi, jadi si badan Golgi dari sel inang dan dikeluarkan menjadi hmm, virus baru melalui suatu proses eksositosis. Nah, terus dia itu juga menyebabkan sindrom respiratory akut yang parah atau SARS ya, di mana dia tuh tadi pertama berkaitan dengan reseptor S2, kemudian dia juga mempengaruhi kerja sistem imun adaptif seperti neutrofil, monosit, gitu ya, dan dia juga mengganggu namanya sistem innate juga ya, jadi interferonnya tuh nggak cukup untuk merespon terjadinya itu. Kemudian dia juga membaca dari sistem imun sehingga dia itu bisa menghasilkan banyak sitokin-sitokin karena tubuh berusaha untuk melawan dan bisa terjadi yang namanya sitokin storm. Kemudian jika banyaknya sel imun yang apa yang rusak atau diganggu, dia itu menyebabkan jumlah sel imun yang normal ya, yang masih normal itu berkurang sehingga penyakitnya bisa semakin parah gitu ya, dan bisa menimbulkan kerusakan yang sangat luar biasa pada paru ya, jadi severe lung injury. Nah, kemudian banyak sekali obat yang bisa digunakan. Nah, yang biasanya itu adalah favipiravir atau oseltamivir gitu ya. Jadi obat-obat yang dimana kerjanya dia itu antivirus ya, melawan virus-virus seperti ini.
Ini bisa juga menggunakan vaksinasi. Jadi vaksinasi itu eh, memasukkan ya komponen virus yang sudah mati atau dimatikan atau dilemahkan ke dalam tubuh sehingga sistem tubuh itu bisa mengenali oh ini virus ini dan terbentuklah sel T memori. Jadi kayak bagian kecil dari musuh itu ditunjukkan misalkan ada perang gitu ya terus melawan tentara misalkan tentara pemberontak gitu terus ditunjukkan nih kepada pasukan tentara negara kita terus ditunjukkan nih kalau pemberontak itu ciri-cirinya pakai sepatu kuning kacamatanya hijau gitu misalkan topinya hitam udah dikenalin gitu nah terus nanti begitu datang yang sebenarnya orang kayak gitu tentara kita udah kenal kalau itu pemberontak jadi langsung dilawan kayak gitu. Jadi tujuan vaksinasi kayak gitu. Nah, tetapi yang menjadi tantangan itu adalah virus ini dia bermutasi terus ya. Jadi mutasinya bisa terjadi di protein spike-nya dan juga bisa terjadi di materi genetiknya. Nah, kalau mutasi di protein spike tadi misalkan topinya hitam nih, nah terus dia tuh bermutasi nih, mutasi jadi topi abu-abu ya. Jadi tentaranya ini bingung loh yang dikenalkan ke kita tuh yang harus dilawan itu orang yang pakai topi hitam. Nah ini yang datang topi abu-abu padahal yang apa yang ganti itu cuma topi, sepatunya diganti jadi oranye gitu ya. Tapi senjatanya tetap, pistolnya tetap dan niatannya tetap ya akhirnya sama tentara kita dianggap nggak bisa mengenali itu dan dia bisa menyerang. Itulah yang terjadi pada mutasi. Kalau pada mutasi materi genetik itu dia tuh lebih ibaratnya senjatanya tuh berubah. Jadi misalkan pistol biasa menjadi pistol yang pelurunya banyak atau apa gitu. Yaitu materi genetiknya sehingga juga bisa memperparah kondisi yang terinfeksi. Nah, sekarang kita gimana sih kita deteksinya ya? Deteksinya tuh yang biasa dikenal itu menggunakan PCR ya, polymerase chain reaction. Nah, apa yang terjadi ya pada PCR ini? Nah, ini apa pendeteksian gejala itu berdasarkan awal kapan dia itu terinfeksi gitu ya. Nah, dilakukan yang dilakukan adalah dengan swab yang diambil di nasofaring. Nah, swab nasofaring itu dia itu eh, bisa terbentuk ya, bisa positif sebelum adanya gejala. Jadi ini berdasarkan waktu dan gejala. Jadi dia tuh udah terpapar, tetapi 2 minggu pertama dia belum bergejala. Nah, sebelum muncul gejala pada 2 minggu itu, misalkan baru 3 hari nih, dia terus eh, coba atau disyaratkan untuk swab dan hasilnya itu bisa jadi positif. Meskipun belum muncul gejala. Habis itu hmm, PCR dengan eh, sputum ya dari spesimen sputum dia itu positif 7 hari setelah muncul gejala batuk berdahak. Jadi sputum juga bisa positif sebelum muncul gejala. Nah, apa yang bisa dideteksi ya dari swab tadi itu ya dia tuh mendeteksi dari asam nukleat dari si virus itu. Sehingga dia tuh bisa dideteksinya itunya apa tadi apa asam nukleatnya itu sebelum dia tuh muncul gejala kayak gitu. Nah, terus bagaimana sistem imun ya atau tes lain yang bisa dilakukannya. Jadi dia bisa menggunakan ELISA untuk serodiagnosis kayak gitu. Nah, terus SARS-CoV-2 ini nanti untuk penanganan kayak
tata laksananya secara lebih spesifik akan dibahas di topik tersendiri. Oke, itu tadi pembahasan tentang virus ya, virus coronavirus. Dan terakhir, kita bicarain virus yang paling terakhir, yaitu virus yang biasanya menyebabkan flu. Jadi flu itu bisa disebabkan karena virus ini dan bisa juga disebabkan oleh bakteri yang kemarin ya, yaitu Haemophilus influenzae. Sedikit kita singgung tapi nggak mendetail. Jadi hemofilos itu karena bakteri, di mana kalau dia di kultur membutuhkan faktor darah, faktor X dan faktor Y. Faktor X tahan pemanasan dan faktor Y tidak tahan panas. Lalu di situ ada fenomena satelit ya, ada koloni yang mengelilingi Streptococcus gitu ya, Haemophilus influenzae. Dan dia tuh yang toksin adalah dia memiliki apa kapsul atau yang virulen, tapi kapsulnya tidak toksin. Yang bikin toksinnya adalah toksinnya, jadi endotoksinnya. Nah, yang ini disebabkan oleh orthomyxovirus. Nah, orthomyxovirus ini sama ya, jenisnya sama seperti coronavirus, di mana dia itu virus RNA dan dia memiliki kapsul. Kapsulnya mengandung yang namanya neuraminidase atau Na serta hemaglutinase atau Ha. Jadi memiliki Ha dan Ra. Nah, dia itu apa sih fungsinya? Hemagglutinin itu untuk perlekatan pokoknya ya, atau adhesi. Sedangkan kalau neuraminidase dia itu untuk eh, melepas dari toksinnya ya ke sel-sel yang ada di sel goblet. Nah, dia ini bentuknya adalah pleomorfik ya, artinya tidak apa tidak tidak rata ya, pleomorfik. Terus dia tuh di peningkatannya di kanal ionnya memiliki kanal ion M2 dan NS2. Nah, ini juga terkait dengan terapinya ya. Jadi kanalnya nanti ada obat yang menghambat kanal M2 dan ada obat yang dia itu menghambat dari kanal NS2. Nah, terus dia virusnya juga virus DNA ya tadi ya udah dijelasin. Terus maaf, untuk orthomyxovirus ini virusnya RNA ya. Jadi yang DNA itu hanya adenovirus. Nah, hmm, ciri khasnya dia itu bisa menyebabkan avian influenza atau biasa disebut dengan flu burung. Ya, dia bisa menyebabkan flu burung. Nah, terus apa yang terjadi? Nah, dia itu bisa, yang pertama dia itu bisa terjadi reaksi silang dengan tipe virus lain. Apa sih reaksi silang yang terjadi? Ya, reaksi silang itu ada antigenic drift dan antigenic shift. Nah, kalau antigenic drift, ya drift itu yang minor, artinya dia itu struktur antigennya berubah sehingga antibodi itu masih bisa sedikit mengenali sebagian. Dan tujuan dari perubahan ini atau apa reaksi silang itu karena terjadinya apa reaksi apa maaf reaksi silang tadi bisa menyebabkan perubahan struktur antigen ini tadi jadi antigen drift. Nah, kalau shift itu semua berubah dan menghasilkan subtipe baru. Nah, subtipe baru ini dia tidak bisa dideteksi oleh antibodi yang sudah ada di varian sebelumnya untuk varian sebelumnya. Dan misalnya ada varian A1. Nah, dia itu udah tersedia antibodi untuk melawan A1, tapi dia bermutasi menghasilkan varian baru, misalkan A1.1. Nah, dia itu nggak bisa nih mengenali karena nggak ada. Nah, dia itu eh, merupakan hasil dari reaksi silang dari TP virus lain. Nah, karena terjadi reaksi silang itu, maka antibodi itu tidak bisa melindungi dari infeksi yang lain. Karena tadi antibodinya melindungi untuk virus tipe A1. Sedangkan A1 ini sudah terjadi reaksi silang misalkan sama A2. Jadi terjadi varian baru A2.1. Nah, antibodi yang udah ada terhadap A1 ini, dia nggak bisa mengenali A2.1 dan tidak bisa melindungi ya. Kemudian untuk imunitasnya itu jangka panjang ya dari orthomyxovirus. Makanya kalau
vaksin itu nggak sesering dari coronavirus. Nah, kemudian yang awal misalkan terjadinya infeksi itu ya, dia itu eh, yang berperan adalah bukan imunitas adaptif tapi imunitas alami atau innate immunity. Nah, sedangkan ada juga antibody ya terhadap ribonukleoprotein virus. Dia itu hanya melindungi salah satu spesifik terhadap virus tertentu. Jadi tidak melindungi secara umum atau memberikan kekebalan umum. Nah, apa sih manifestasi klinis yang terjadi? Biasanya influenza yang parah ya. Biasanya disebabkan oleh yang tipe A dan tipe B yang parah. Dan untuk jenis salah satu tipe A itu ada H5N1 gitu ya. Tipe B juga ada, tapi tipe B itu tidak parah jika terjadi pada anak-anak. Mohon maaf, kurang tahu nanti ada segmen sendiri ya di kuliah, apa di topik tentang influenza. Kemudian bisa juga terjadi pneumonia. Jadi pneumonia terjadi clearance atau pembersihan dari silia yang terganggu, fagositosis dari si makrofag ya. Tadi jadi di mana-mana tuh sel yang memfagositosis di awal kan tadi kan makrofag. Nah, fagositosisnya itu dia terganggu jadi disfungsi. Jadi dia harusnya bisa makan tapi nggak bisa makan atau bisa makan tapi nggak bisa ganjurin ya. Dan timbulnya cairan-cairan atau eksudat di alveolus. Nah, kemudian yang jarang terjadi ya itu adalah ada suatu sindrom yaitu sindrom Reye yang dia menyebabkan encephalopati di anak-anak jadi encephalopati itu ya. Makanya jarang terjadi di anak-anak dan dewasa kayak gitu. Nah, ortomyxovirus tadi kan dia tuh memiliki banyak kanal ya. Ada kanal NS2, ada M2 ya. Nah, eh, kanal tadi ini terkait dengan pengobatan. Oke, tadi itu juga dia memiliki envelope nih. Envelope-nya itu dari HA dan neuraminida, neuraminidase. Nah, neuraminidase atau biasa disingkat NA, dia itu memiliki banyak fungsinya selain untuk toksinnya, dia itu juga bisa menurunkan kekentalan atau viskositas dari mukus yang ada di epitel. Kemudian dia juga menyebarkan virus ke cairan dan juga menembus dari pertahanan reseptor di permukaan sel, pertahanan atau barrier dari reseptor permukaan sel. Jadi yang bikin dia kental dari mukusnya itu bukan dari kanal NS2-nya, tetapi dari toksin virus pada neuraminidase yang ada di kapsulnya. Itu ya. Kemudian dia kalau yang corona tadi kan eh, memiliki protein spike hemagglutinase ya. Nah, dia itu kalau yang ortomyxovirus dia itu nggak punya hemagglutinin esterase dan nggak punya neurokapsid ya, adanya envelope. Kemudian dia tuh bentuknya eh, tidak bentuknya bukan ikosahedral. Jadi ikosahedral itu bentuk dari adeno. Sedangkan kalau dari apa ortomyxovirus ya, ini bentuknya adalah apa tadi pleomorphic. Oh ya, kemudian dia itu virusnya adalah tadi yang udah dijelasin yaitu RNA. Kemudian terkait dengan pengobatannya ya, pengobatannya itu tadi kan ada dua kanal, ada kanal M2 dan ada kanal yang menghambat Na ya. Nah, ada yang menghambat dari toksin neuraminidase itu ada obat yang akhirannya pokoknya mivir. Ada mivir yang berzina jadi sildenafil dan oseltamivir. Dan sedangkan obat-obatan yang lain ya seperti eh, amantadin ya. Jadi intinya amantadin itu menghambat dari M2. Gampangannya ya kalau kanal M depannya M berarti M ya amantadin obatnya amantadin, limatadin, terus bisa amantadin. Nah, sedangkan kalau yang Na2 itu tadi
tadi obatnya menghambat mas, eh, neuraminidase di envelopnya tadi itu obatnya Mivir. Jadi zinamivir, mivir yang berzina atau oseltamivir gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita diagnosis ya, kulturnya itu dilakukan dengan dari hasil swab. Kemudian saat kita lakukan uji ELISA ya, yang terjadi peningkatan itu antibodi pada imunoglobulin A, jadi bukan imunoglobulin G atau M. Jadi beda ya. Dan juga terjadi antibodi yang spesifik terhadap ribonucleoprotein yang melindungi virus spesifik tertentu itu juga terjadi peningkatan kalau misalnya kita titer dengan ELISA test. Nah, kemudian yang menurunkan yang menyebabkan kekentalan itu tadi ya, itu adalah sekali lagi bukan dari komponen imunnya atau bukan dari antigennya, tetapi dari bagian toksik si virus tadi atau neuraminidase. Nah, jadi itu kesimpulan dari orthomyxovirus. Kalau kita ulang, orthomyxovirus dia itu bentuknya pleomorfik, terus di RNA dia memiliki kapsul, memiliki envelope. Envelope-nya mengandung HA dan neuraminidase. Terus dia bisa berinteraksi dengan jenis virus yang lain sehingga dia itu bisa berinteraksi itu dan menyebabkan mutasi baru, subtipe baru yang tidak bisa antibodi yang lama itu tidak bisa melindungi subtipe ini. Kemudian dia eh, untuk imunitas dari kita sendiri itu sifatnya adalah jangka pendek, lama, long life ya. Setelah itu dia itu tadi memiliki untuk mekanisme obatnya. Yaitu bisa, oh ya sebelum diobati didiagnosis dulu bisa menggunakan kultur dari swab atau ELISA. Nah kalau dari ELISA itu terjadi peningkatan imunoglobulin A, bukan imunoglobulin M atau G atau E, ya, imunoglobulin A dan antibodi spesifik ribonukleoprotein. Nah antibodi spesifik ribonukleoprotein itu hanya melindungi terhadap subspesies tertentu. Jadi subtipe tertentu, jadi tidak memberikan perlindungan secara umum. Untuk obatnya ada dua mekanisme, ada yang menghambat kanal M2 dan ada yang juga menghambat neuraminidase. Kalau M2 berarti awalnya M, berarti mantadin, obat jenis-jenis mantadin kayak rimantadin, amantadin gitu ya. Sedangkan kalau yang menghambat dari neuraminidasenya dari envelope-nya itu tadi itu mivir, jadi zinamivir, mivir yang berzina dan juga dari oseltamivir. Nah, itu dia merupakan semua, udah kita bahas semua jenis-jenis virus ya. Ada coronavirus, tadi udah dibahas, adenovirus, dan yang terakhir adalah orthopixovirus. Ya, udah cukup itu aja. Semoga bermanfaat. Hmm, dan eh, ditunggu lagi di segmen selanjutnya. Thank you.